Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, memimpin rapat fasilitasi potensi pengembangan ekspor Provinsi Maluku dengan PT Ruski Aero Indonesia dan PT Tunusai Media Ocean, yang bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Hadir juga pada kesempatan itu pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku, pimpinan lembaga vertikal, pihak swasta, serta stakeholder terkait lainnya. Basalamah saat menyampaikan kesimpulan rapatnya, mengatakan bahwa sangat dibutuhkan komitmen serius dan responsif dari semua pihak terkait dengan tindak lanjut pertemuan di mana dilakukan negosiasi harga kembali bila dengan muatan 20 ton, sementara kecukupan suplai dari Maluku baru 15 ton. Pelaku usaha, instansi terkait, terima kasih. Saya kira pertemuan hari ini kita komitmen, kita serius, kita responsif, kita mau berubah, bahwa tindak lanjut dari pertemuan kita dengan pihak maskapai dan telah disepakati beberapa hal bahwa akan dilakukan negosiasi harga kembali, tentu dengan muatan bila mana 20 ton memenuhi akupensi 20 ton, dia akan running. Tetapi kecukupan suplai kita dari Maluku Peduli itu baru 15 ton gitu. Jadi mereka saat ini dalam proses negosiasi, dan kita juga cari yang mereka sudah laksanakan di Makassar. Apabila kalau ada 5 ton, maka kita bisa dari Ambon, Port Ambon, bandara ke Makassar untuk ambil 5 ton, baru kita langsung bayar. Nah, kita sekarang ini lagi berharap 5 ton ini bisa kita ngisi gitu. Tadi kita tanyakan dari Papua, dari Bitung, agak kurang gitu. Nah, kita berharap dari Seginda bisa mencari ini gitu. Kemudian pertanian, mungkin ada komoditi pertanian yang bisa masuk menggandeng ini, tidak usah sampai 20. Dia siap pada angka 18 ton. Paling tidak dia di atas BP sedikit. Nah, mereka juga bisnis gitu. Jadi Peduli Laut Maluku sudah sepakati harga kemarin, tapi ada perubahan harga. Mungkin dengan memperhitungkan biaya logistik apa, saya nggak ngerti lah gitu. Kemudian yang ketiga, kita menunggu dari sekarang 1 minggu untuk mereka meeting kembali, ya bagaimana model hitungan yang lebih baru lagi. Nah, nanti akan dia sampaikan kepada kita khusus soal harga, karena kita nggak campur soal harga. Kita bicara bagaimana mempersiapkan ini, apabila ada dokumen apapun kita siapin di sini gitu. Dan sambil kita menunggu, nanti mungkin dari perhubungan kita suratin aja ke mereka, ya sama-sama dengan kita, Pak Kadis, mempertanyakan kembali kapan ini bisa running gitu. Tentu dengan hitungan-hitungan mereka yang nanti akan berkomunikasi dengan Peduli Laut Maluku. Kita tunggu sekarang dari 1 minggu bagaimana mereka melakukan kalkulasi kembali supaya kita bisa running di bulan Desember ini. Tetapi apabila kita menemukan 3 ton aja dari sekarang mencukupi 15 ton, makanya udah selesai. Dia ngitung kalkulasi itu dengan volume 15 ton. Kalau dengan potensi 20 ton, tentu rate-nya akan beda. Mungkin masuk di 42.000. Ya. Karena ini bisnis to bisnis, kita tidak bisa dalam intervensi ini. Di sana dia hitung bisnis, di sini juga hitung bisnis. Kita hanya bagaimana memediasi ini. Kita berharap komunikasi ini akan dilanjutkan, Mbak, langsung sama Pak Bambang aja. Bagaimana komitmen-komitmen ini supaya kita bisa cepat realisasi. Dan soal harga saya pikir urusan kita aja. Yang terakhir dari perhubungan, mungkin kita bisa mencari alternatif lain. Dan 1 minggu dari sekarang kita udah kembali ke Tikom aja, ya. Jadi kita live di sini sama mereka, kemudian hitung-hitungannya seperti apa. Dan kalau ini sudah sepakati, maka kita bisa follow up ini dan kita bisa langsung launching ini barang. Ya. Sambil itu juga alternatif lain juga bisa dicari Pak Kadis. Mungkin ada penerbangan kargo lainnya, ada Wise Air, saya pernah baca Wise Air, ada Wise Air, Wise ya, Wise Air. Ya, coba kita bicarakan lagi itu. Mungkin begitu Mas Yerni, supaya mempertahankan keberadaan bandara kita sebagai bandara internasional gitu loh.
Ya, dan yang terakhir saya kira biaya cukai, karantina perikanan, pihak port Pelindo, Angkasa Pura dan semuanya ini sangat responsif. Seluruh proses dokumen pelayanan apa yang disertifikasi. Saya kira itu barangkali Pak Kadis. Kita tunggu 1 minggu dari sekarang bagaimana komunikasi kembali bisnis-bisnis ini. Mudah-mudahan harga ini disepakati bareng-bareng dia. Sambil kita juga mencari potensi-potensi komunitas lain untuk memenuhi 20 ton gitu. Karena dia udah hitung-hitung gitu. Tadi kurang lebih 840 sekian miliar dijuta kan. Dia akan BEP di berapa? Ya, saya berharap dari teman-teman perusahaannya Pak Edi bangun terus komunikasi dengan mereka. Ya, kita juga akan bangun komunikasi. Saya kira gitu aja teman-teman semua. Terima kasih. Kita sudah berupaya maksimal. Ya, tantangan tetap ada, tapi kita tetap harus optimis. Jangan kita mati bola di sini. Tetap kita cari jalan-jalan yang alternatif yang lebih elegan lagi. Kita berharap dari Peduli Laut Maluku ini, kalau boleh, sebagai pemula ini, cukupkan dulu ini. Nanti the next kita akan mapping dengan cara-cara yang nanti akan bisa support. Jadi kontinuitas ini yang penting. Yang penting apa namanya, entry point awal dulu gitu. Begitu ini jalan, sustainability-nya juga akan jalan. Itu yang paling susah. Mau melakukan sesuatu yang baru ini memang tantangannya dari sekali. Saya kira gitu ya semuanya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan semua upaya yang kita lakukan ini adalah komitmen kita, dan inilah konsistensi komitmen kita yang selalu disampaikan oleh Bapak Gubernur kepada kita semua, kejar totalitas, dan ya semua ini terlalu usaha ya. Kita nggak bisa campur dunia